Hai, dengan saya lagi, Kojim, dari Suplemen Jiwa di dalam secangkir kopi hari ini. Teman-teman, saya baru saja membaca dari Tempo.co, berita dari Presiden kita, Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa beberapa ahli mengatakan ketika kasus COVID-19 sudah turun tidak berarti langsung landai atau langsung nol, melainkan masih bisa fluktuatif. Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi dan turun lagi dan seterusnya. Artinya sampai ditemukan vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID-19 untuk beberapa waktu ke depan. Demikian kata Jokowi dalam video yang diunggah Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden pada Kamis 7 Mei 2020. Nah teman-teman, apa artinya ini? Kita tahu bahwa pemerintah telah mengupayakan yang terbaik untuk menangani masalah pandemi ini. Menurut saya bahkan upaya pemerintah kita jauh lebih baik daripada upaya pemerintah Amerika Serikat di dalam menangani COVID-19. Nah pertanyaannya kemudian apakah dengan mengatakan hal ini pemerintah sudah menyerah? Teman-teman, selama masih ada negara dan warganya, saya yakin menyerah bukanlah pilihan bagi pemerintah. Namun begitu kita harus menyadari bahwa peperangan ini bukan hanya peperangan melawan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Peperangan ini bukan peperangan pemerintah semata. Peperangan ini adalah peperangan individu yang harus kita lakukan bersama-sama. Pemerintah hanyalah komposer atau dirijen yang memimpin sebuah orkestra untuk menghasilkan simfoni yang indah. Pemerintah adalah jenderal tertinggi yang mengatur orkestra peperangan agar bisa dimenangkan. Nah teman-teman, kita adalah pemain musik di dalam kelompok orkestra ini, atau kita adalah prajurit di dalam sebuah pasukan. Agar perang ini bisa dimenangkan, kita semua harus ikut berperan. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Well, sebelum kita bahas lebih jauh, tekan tombol like, subscribe, hit that bell button, dan bagikan link ini. Terima kasih karena sudah tekan like, subscribe, dan hit that bell button. Nah sekarang pertanyaan teman-teman, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memenangkan perang melawan COVID-19 ini? Pertama-tama, teman-teman, sadari bahwa peperangan ini tidak bisa dimenangkan jika kita tidak mengikuti instruksi jenderal tertinggi. Nggak bisa. Peperangan selalu adalah medan dan kondisi yang membingungkan. Suasananya akan kacau balau. Perlu satu pihak yang melakukan orkestrasi semuanya agar setiap upaya dan daya bisa difokuskan untuk mengalahkan lawan. Jadi mentaati pemerintah, teman-teman, adalah sebuah upaya aktif di pihak kita untuk memenangkan peperangan ini. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memenangkan peperangan ini adalah kita harus saling menjaga. Kita harus saling menjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Teman-teman, bagi saya kalimat saya nggak sakit, lalu kemudian memaksa diri untuk terus berkumpul dalam jumlah besar, itu adalah alasan yang egois, bodoh, dan arogan. Kenapa begitu, teman-teman? Iya, kita tidak sakit. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Tapi bagaimana kalau kitanya adalah carrier? Bagaimana jika tanpa kita sadari pakaian kita terpapar virus corona? Bukankah sudah ada kasus di mana anak tertular corona karena tanpa disadari oleh sang ayah, pakaiannya terpapar virus corona? Nah teman-teman, kita tidak berkumpul dalam jumlah besar justru demi menjaga teman-teman kita dari tertular, bukan karena kitanya sakit. Beribadah di rumah, sekolah di rumah, dan bekerja dari rumah adalah ekspresi kasih kita untuk sesama. Melakukan ini, teman-teman, adalah sebuah ungkapan kasih yang luar biasa. Seolah kita berkata, aku sedang melindungimu. Nah, yang terakhir, teman-teman. Agar kita bisa memenangkan perang ini, kita harus jadi orang yang mampu. Kita sendiri harus menjadi bidak yang kuat, yang dapat diandalkan. Peperangan tidak bisa dimenangkan oleh prajurit yang lemah. Simfoni tidak dihasilkan oleh pemusik yang canggung. Setiap orang harus melatih diri dan membentuk diri sedemikian rupa. Teman-teman, di masa pandemi ini, saya perhatikan bahwa ada dua kelompok orang yang menderita COVID-19. Kelompok yang pertama adalah orang yang
terserang COVID-19 dan mati. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang terserang COVID-19 dan sembuh. Ya memang kalau nggak sakit ya sembuh. Kalau nggak sakit ya sembuh. Nah mereka yang meninggal biasanya adalah orang-orang yang memang mempunyai penyakit bawaan. Atau yang memang daya tahan tubuhnya lemah. Sementara yang sembuh, teman-teman, adalah mereka yang mempunyai daya tahan tubuh yang relatif lebih kuat. Nah ini menunjukkan bahwa daya imun tubuh seseorang memegang peranan yang sangat penting di dalam memerangi COVID-19. Setuju? Teman-teman, ini sangat logis buat saya. Kenapa? Karena tidak ada obat yang dianggap paten di dalam menyembuhkan pasien COVID-19. Semua obat masih masuk dalam kategori diuji cobakan. Pasien A dan pasien B sama-sama menderita COVID, lalu kemudian pasien A dan pasien B mendapatkan pengobatan yang sama, obat yang sama, namun hasilnya berbeda. A hidup dan B mati. Obat mungkin membantu kesembuhan, namun tampaknya dalam kasus ini bukan yang utama. Nah teman-teman, yang utama masih tetap daya tahan tubuh kita. Ya, masih tetap daya tahan tubuh kita. Itu sebabnya teman-teman, kita harus berupaya untuk menjaga kesehatan kita dan meningkatkan daya tahan tubuh kita masing-masing. Berupaya dengan keras malah. Caranya sebetulnya nggak susah, nggak sulit. Jaga asupan makan agar tetap bergizi, atur pola makan yang baik, jangan kurang tidur, tetap berolahraga. Nah, wellness coaching, bidang yang sekarang saya geluti, masih memegang peranan penting untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Mungkin setara dengan disiplin medis untuk menyembuhkan COVID-19. Nah teman-teman, mari yuk kita bergandengan tangan untuk bersama-sama mengalahkan musuh kita. Taati pemerintah, jaga sesama kita, dan tingkatkan daya imun tubuh kita. Simpel kan? Ini suplemen jiwa dalam secangkir kopi hari ini. Oke, saya Ko Jim. Tetap semangat, stay healthy, stay safe.